Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk mengkaji, menganalisa, mencerna petunjuknya. Mudah-mudahan malam ini dibarengi betul-betul dengan hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti bisa mengambil langkah hidup menuju jalan yang selamat, yaitu kita bisa melawan yang namanya hawa nafsu. Makanya malam ini kita ingin mengenali apa itu yang namanya hawa nafsu. Sebab tahunya kita itu biasanya kan nafsu itu apa nggih? Keinginan kan, itu keinginan. Sehingga kadang juga ada namanya nafsu makan. Nah, kalau nafsu makan ini nggak mesti dosa. Karena makan itu hukumnya kan boleh. Kulu wasrobu, silakan makan, silakan. Yang tidak boleh itu wala tusrifu. Jadi berlebih-lebihan itu yang tidak boleh. Tapi kalau nafsu makan itu boleh. Gitu ya. Nah, ini perlu dibedakan nanti. Yang disebut nafsu itu apa? Yang disebut hawa itu. Nanti alhamdulillah kemarin saya cari beberapa definisi atau penjelasan yang dari kitab tafsir gitu ya. Tetapi di tafsir-tafsir lama itu, tafsir tua itu tidak banyak penjelasannya. Ya karena mungkin karena orang dulu sudah paham itu, bisa membedakan itu. Gitu ya. Dan memang para ulama dulu pun membahasakan cuma jauhi hawa gitu saja, nafsu itu. Nah, kita mulai dari ini karena kemarin saya cari kitabnya itu di Maktabah Samila itu sulit. Jadi nggak sempat saya masukkan. Kita mulai dari penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini di kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh. Jadi sopan santun atau tata krama yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dan sekilas tentang biografi beliau. Ini tapi pernyataan beliau ini atau riwayat ini juga disebutkan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, juga disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Jadi jelas keterangan ini keterangan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, memang berasal dari Imam Asy-Syafi'i langsung. Gitu ya. Ana Abu Muhammad Abdurrahman Sana Rabi bin Sulaiman qol. Jadi Rabi ini salah satu murid Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkan. Beliau mengatakan, akhbaroni man sami Asy-Syafi'i yakun, telah menyampaikan kepadaku bahwa Imam Asy-Syafi'i telah menyampaikan perkara yang penting. Jadi beliau menegaskan, li ayyalqallaha azza wa jalla al-mar'u bi kulli dzambin. Jadi ini monggo diingat-ingat nanti Pak. Ini sebagai awal sebelum nanti kita melangkah ke penjelasan di surah Al-Baqarah begitu. Beliau menyatakan sesungguhnya bahwa seorang itu bertemu dengan Allah terus membawa segala dosa. Tapi ini orang Islam dan dibahas, ingat orang kafir nih.
orang Islam tapi masih banyak dosanya. Misalnya ngomongnya sering nopo ngucuki, ya. Kalau nopo dagang ya kadang menipu, pokoknya ada banyak dosa dari segala sisi. Matanya juga masih seneng belok sing haram-haram misalnya. Ya. Jadi beliau mengumpamakan seandainya ada seorang itu datang bertemu Allah bikuli dzambin, membawa segala macam dosa, makhola syirka, tetapi dia tidak musyrik. Tapi dia nggak musyrik, betul-betul orang iman. Jadi sholatnya ya serius, zakatnya ya serius, puasa Ramadan ya, pokoknya dia betul-betul orang iman, orang Islam. Tapi dia masih punya dosa. Jadi dia punya, maka itu khairun lahu, lebih baik bagi dia. Jadi dosa yang macam-macam tadi itu masih lebih baik, ya, min ayyalqahu bi syai'in minal ahwa, dibandingkan dengan orang yang sepertinya tidak punya dosa, sedikit dosanya, tapi dia itu pengikut hawa nafsu. Jadi maksudnya pengikut hawa nafsu ini ya setara dengan syirik gitu, setara. Jadi nilainya itu lebih tinggi daripada dosa-dosa yang lain. Nah, ngerti ya? Tadi pernyataan dulu, tapi ini jangan dijadikan dasar. Soalnya nek sampean sopan nang dosa, itu bab dia pengikut hawa nafsu gitu jadi ngerti, jangan salah paham ini. Jadi maksud beliau ini, orang masih punya dosa seandainya dia itu, maka itu masih lebih baik daripada orang yang datang kepada Allah berstatus pengikut hawa nafsu. Nah, ngerti nggih? Makanya apa itu hawa nafsu kok sangat berbahaya sekali. Ngerti nggih? Ya, karena pembahasannya ini bukan nafsu makan nanti ini. Bukan nafsu tadi berhubungan dengan apa itu istri atau bukan itu yang dimaksud. Ngerti nggih? Jadi ini pernyataan beliau bahwa seorang yang bertemu Allah selama dia masih betul-betul beriman, tidak syirik, tidak musyrik, ya, kok dia masih membawa tadi segala macam dosa, itu masih lebih baik dibandingkan orang yang tadi itu sepertinya tidak punya dosa, tapi dia itu pengikut hawa nafsu. Ya, nah ini celaka. Jadi menunjukkan bahwa orang yang tadi itu membawa hawa nafsunya sebagai dasar kehidupannya, maka ini orang yang paling celaka, maksudnya begitu. Ya, jadi demikian di dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh. Sekarang kita masuk ke materi kita. Saya hanya menyampaikan satu ayat saja. Nanti ada ayat penutup, hanya penjelas. Dimulai dari ayatnya, yakni di surah Al-Baqarah ayat 120. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innal hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak akan ridho terhadapmu wahai Muhammad orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasrani, hingga engkau mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka. Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Dan jika engkau mengikuti
mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini kata ahwa, ini yang warna apa ketok itu benar. Nah, gak jelas gitu. Terus dianggap ada merah nanti. Niku asline napa ungu sebenarnya. Napa niku? Napa iki jenenge? Merah jambu, pink. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, sesudah datang kepadamu ilmu, yakni sudah datang petunjuk kepadamu, yakni Al-Qur'an ini. Maka kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada yang melindungi dari murka Allah. Ya, jadi selain Allah tidak ada yang menjadi walimu dan tidak ada yang menjadi penolongmu. Wali itu yang mengurusi, nasir itu yang menolong kalau ada masalah. Karena kadang wali yang mengurusi itu kalau pas ada masalah tidak bisa menolong, karena tenang. Itu penjelasannya begitu. Jadi kalau kita ini mengikuti hawa nafsu dari orang Yahudi dan Nasrani, maka Allah tidak mau merawat kita dan Allah tidak mau menolong kita. Tetapi kok dunia tetap dikasih rezeki dan sebagainya. Nah, nanti makna merawat di sini maksudnya di akhirat besok ya. Nah, jadi ada beberapa tema. Yang pertama, mereka tidak ridho sampai kamu mengikuti milah mereka. Ya. Jadi iqnatun lahu alaihissalam, ayat ini napa nggih? Allah memutuskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min ta'mihi fi islamihim. Jadi Nabi itu awal-awal dakwah itu harapan besar beliau itu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka itu yang dianggap mengerti tentang agama ini, mengerti tentang wahyu. Tapi Allah ikenat itu membuat apa? Putus asa. Maksudnya Allah memutus harapan Rasul, begitu maksudnya. Ya, keinginan beliau agar tidak berharap lagi mereka itu masuk Islam. Ngoten. Diceritakan, ini saya ambil dari dua kitab tafsir. Nanti bisa dicek ya, bisa dicari PDF-nya atau dilihat di internet bisa, yakni di tafsir Asy-Sya'rawi dan tafsir Ruhul Bayan. Jadi saya ambil dari dua kitab saja. Begitu. Kanal Yahudu, kejadiannya itu begini. Orang Yahudi yadkhuluna ala Rasulillah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu datang kepada Rasul. Madkhala lu'min. Nah, ini dibaca lu'm. Tapi masuknya ini, datangnya ini untuk merendahkan Nabi. Jadi datang itu niatnya apa? Ingin melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaidin, dan ingin membuat tipu daya, makar. Jadi ingin merendahkan, menghinakan, membodohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, mereka mengatakan hadina. Ya, berikan petunjuk kepada kami. Jadi ngomongnya kayak enak Yahudi. Jadi seperti itu, berikan petunjuk kepada maksudnya kullana, sampaikan kepada kami wahai Muhammad ma fi kitabina, apa yang ada dalam kitab kami. Jadi Rasulullah dites, sebutkan tentang apa dalam Taurat dan Injil. Hatta nanzura idza kunna nattabi'uka amla, sehingga kami bisa mempertimbangkan kami itu bisa tidak mengikuti kamu ataukah tidak. Nah, jadi ucapannya kayaknya enak gitu, Yahudi itu. Tapi ini untuk tujuannya menghina Rasul. Jadi mereka minta jelaskan kepada kami tentang kitab kami supaya kami akan mempertimbangkan nanti ikut engkau apakah tidak. Maka yuridullahu tabaraka wa ta'ala ayyaqta'a 'alal yahud sabilal kaid wal makr. Maka diturunkan ayat ini untuk tadi memutuskan, ya, memotong
pada orang-orang Yahudi ini jalan mereka untuk membuat tipu daya dan makar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kait wal makar itu jadi sama, Pak. Kaidun itu strategi jahat, makar ya sama. Makar itu pembangkangan dan penolakan secara brutal. Begitu. Di annahu lal yahudu walan nasara, karena sesungguhnya tidaklah orang Yahudi maupun orang Nasrani saya tabiuna millataka, ya, tidak akan mengikuti agamamu. Jadi Allah menyatakan tidak mungkin orang Yahudi mau mengikuti agamamu. Nah ini ya, jadi ini sekaligus menegaskan kemarin kita ini jangan coba-coba membangun hubungan baik dengan Yahudi. Pokoknya Yahudi yang bukan aludhimah, bukan tetangga kita, bukan rakyat kita, maka semuanya itu tidak boleh ada hubungan dengan mereka. Innama hum yuriduna an tattabi'a anta millatahum. Justru mereka itu tidak ada yang diinginkan kecuali engkau harus ikut agama mereka. Jadi begitu Allah sampaikan. Makanya digunakan tadi lafaz walan tardo, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti mereka. Padahal itu khitabnya pada Nabi Muhammad, begitu ya. Tapi maksudnya bukan pada Nabi, nanti ada di penjelasannya. Yang dimaksud itu kita semua. Nah, di sini dimulai membahas kata millah di sini. Jadi pertama Allah tegaskan mereka itu tidak ada tujuan, tidak ada niatan, tidak ada usaha kecuali satu saja. Bagaimana mereka itu membuat orang Islam mengikuti mereka. Begitu. Ya. Anta turidu ayyakunu ma'aka, engkau Muhammad, ya, menginginkan agar orang-orang Yahudi itu bersamamu. Wa hum yatama'una an takuna ma'ahum, tetapi mereka justru sangat menginginkan kamu yang mengikuti mereka. Maka Allah Subhanahu, karena itulah Allah berfirman, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya, nulahidu huna, di sini dapat kita teliti, dapat kita cermati. Ya, terjadi tikrarun nafi, pengulangan kata nafi. Jadi kata-kata walan tardo angkal yahudu hatta, tadi nanti wadzalika hatta nafhamu, sehingga dapat kita pahami anna ridul yahud, bahwa kepuasan orang Yahudi ghairu ridun nasara, bukan kepuasan orang Nasrani. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi, mereka itu berbeda-beda pikirannya, tidak pernah sama. Hanya satu kesamaan, yaitu apa? Pengen mereka itu diikuti orang Islam. Jadi orang Islam yang mengikuti mereka. Walau qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala, walau qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala, seandainya Allah yang maha benar itu mengatakan walan tardo angkal yahudu wan nasara, jadi tidak ada pengulangan kata la, walan tardo angkal yahudu walan nasara, begitu ayatnya. Seandainya Allah cuma ngomong al yahudu wan nasara bidunillah, tanpa diulang kata la, lakana makna dzalik, maka maksud dari ayat ini annahum mujtami'una ala ridho wahidin, mereka itu telah bersepakat dalam satu kerelaan, satu keinginan. Au muttafiqun, atau boleh dikatakan mereka itu telah sepakat, punya pikiran yang sama antara Yahudi dan, jadi mereka itu punya keinginan masing-masing, dan mereka itu keinginan itu ingin bahwa umat Islam ini mengikutinya. Begitu. Ya, karena itu dikatakan walakinnahum mukhtalifuna bidalil annallaha qala
Ya, mereka itu semua punya keinginan berbeda dengan firman Allah di ayat 113, wa qalatil yahudu laisatin nasara. Ucapan-ucapan orang Yahudi berbeda dengan orang Nasrani ala syai'in, tentang sesuatu. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Nah, gitu. Orang Nasrani juga punya ucapan sendiri atau keinginan sendiri. Jadi mereka itu tidak ada kesamaan, ya, tidak ada kesepakatan. Mereka semua punya hawa nafsu sendiri-sendiri. Begitu maksudnya. Summa yaqul haqqu subhana hatta tattabi'a millatahum. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya dengan mengatakan hingga engkau mengikuti agama mereka. Wal millatu hiyad din. Yang dimaksud millah itu adalah din, agama. Wa sumiyat bil millah, dinamakan dengan kata millah li'annaka tamilu ilaiha, karena engkau manusia itu condong kepadanya. Perhatikan di sini, Pak. Yang dimaksud millah itu cara hidup, tuntunan hidup yang dicenderungi oleh manusia. Itu millah. Makanya kalau jenengan dijak itu kudu katut. Nggih kan? Dijak nopo? Dangdutan, kudu katut ta mboten? Kan itu kan kudu katut ta itu, dijak begini, judi online apa kudu katut ta. Itu milah namanya itu. Makanya makna milah itu gitu, cara hidup gampangannya gitu, yang membuat orang itu gampang condong untuk diajak. Itu namanya milah. Jadi nggak harus agama milah itu. Atau maksudnya nggak harus bentuk agama, nggak harus terdaftar sebagai agama, tapi nopo aturan hidup, cara hidup yang orang itu gampang ikut, gampang tertarik. Jadi itu agama juga, Pak. Nanti dijelaskan di dalil beliau. Ini dari tafsir Asy-Sya'rawi. Jadi Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya. Jadi beliau generasi abad 21 ini beliau masih hidup ya, kemarin, tapi sekarang insya Allah sudah meninggal beliau. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Ya, jadi sumiyat bil millah li'annaka tamilu ilaiha, di mana Anda itu condong untuk gampang diajak, hatta walau kanat batilan, walaupun perkara itu perkara batil. Walaupun batil, kalau manusia itu senang ikut, itu namanya millah. Begitu. Jadi kamu misalnya pang, kok aku semelok, berarti itu agama itu. Itu agama itu tidak agama. Normal ya. Pokoknya sing gampang diikuti manusia sebagai cara hidup itu namanya millah. Nadan. Wallahu subhanahu ta'ala yaqul, makanya Allah kemudian berfirman di surah Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Nah ini. Jadi orang musyrik Mekah itu dikatakan oleh Allah, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Padahal orang musyrik itu tidak punya agama, orang Mekah itu. Maksudnya tidak dikatakan sebagai agama. Begitu. Makanya yang merah itu faja'ala lahum dinan, maka jelas di sini Allah menjadikan untuk mereka dengan nama agama disebut sebagai agama, wahum kafirun, padahal orang Mekah itu kafir. Jadi orang kafir itu juga beragama. Agama apa namanya? Ya agama kafir gitu. Agama kafir. Gitu gitu. Musyrikun, dan mereka musyrik. Begitu. Walakinna malladhi ya'simuna min anna tabi'a millatal yahud au millatan nasara. Karena itu mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, jangan sampai kita ikut milanya Yahudi atau milanya Jadi jelas ya. Jadi setiap cara hidup, setiap tuntunan hidup yang gampang atau dicenderungi diikuti manusia itu disebut millah.
itu sama dengan agama. Makanya kapitalisme ini orang kok gampang ikut sekuler. Sekuler itu apa? Beragama tapi hanya ibadah saja. Nek urusan nikah, urusan sunat, urusan mati baru pakai agama. Tapi kalau urusan hidup nggak pakai agama, itu sekuler. Kalau itu diikuti namanya apa? Millah. Itu juga agama itu. Walaupun mereka mengatakan sekularisme bukan agama, tapi bagi Allah itu agama. Pun paham sekarang? Ada. Jadi ini kata millah di sini. Diteruskan. Wa wahadal millah, kemudian digunakan kata millah itu dengan lafadz mufrad satu. Li'annal kufra, karena kekafiran itu dianggap oleh Allah millatun wahidah, satu agama. Jadi urusan kekafiran apapun namanya itu disebut Allah sebagai apa? Satu agama. Agama kafir namanya. Wa hadhil hikayatu limaqalatihim bi anqalu, ini adalah gambaran dari Allah bahwa mereka mengatakan lan nardo, kami tidak akan ridho angka kepada Muhammad hatta nattabi'a millatina, hingga engkau mengikuti agama kami. Jadi orang Yahudi itu bersumpah pokoknya Muhammad harus ikut kita tidak boleh ikut Muhammad. Begitu. Wada'u didilkal maqalah, dan mereka mengaku idda'aya da'u itu mengumumkan, ngaku kepada orang ya bitilkal maqalah, dengan ucapan tersebut yang warna ungu. Perhatikan ini penting. Tadi sudah nanti masuk pada definisi hawa nafsu. Anna millatahum hiyal huda, bahwa cara hidup Yahudi atau cara hidup Nasrani itu adalah petunjuk dari Allah. Lama siwaha, bukan yang lainnya. Jadi perhatikan, kenapa mereka mengatakan Muhammad atau orang Islam harus ikut kami? Kenapa? Kamilah yang memegang petunjuk, inilah hidayah, inilah kebenaran, bukan yang lain. Jadi di sini. Nah, perhatikan, ini mulai saya ngantuk tangiri, kacangnya di imam. Oke. Fa'amara Allah Ta'ala biqaulihi, karena itu langsung Allah menyuruh Rasulullah untuk bereaksi. Kul, katakan Muhammad. Ya. Itu iyarid alaihim bitoriqi qasril qalbi. Ayuradda, bukan ayuradda, ayuradda alaihim, untuk memberikan bantahan kepada mereka dengan tadi itu hati yang rendah saja, tidak perlu marah-marah, tidak perlu sesetanan ibaratnya gitu. Wa yaqul, dan mengatakan, makanya Allah menyatakan firman-Nya, Rasulullah suruh menyampaikan, tapi bukan jawaban Rasul, tapi yang disampaikan adalah apa? Ayat dari Allah. Qul inna hudallahi huwal huda, tadi kan begitu ayatnya. Inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah, alladzi huwal Islam, yang dimaksudkan adalah agama Islam ini. Huwal huda, inilah petunjuk, inilah kebenaran. Itu alladzil haqqa, yang ilal haqqi, yang memberi petunjuk pada kebenaran. La ma tad'una ilaihi, bukan apa yang kalian serukan kepada kami, minal millatiz zaigha, berupa mila yang menyimpang. Nah, mila yang menyimpang, perhatikan di sini Pak, inilah definisi hawa nafsu. Setiap cara hidup yang bukan Islam, yang menyimpang dari Islam, fa innaha hawa, itulah yang dimaksud dengan hawa. Jadi yang dimaksud hawa nafsu itu cara hidup yang orang-orang itu seneng, orang-orang cenderung untuk ikut, tapi bukan ajaran Islam, bukan syariat Nah, itulah disebut dengan mila yang batil tadi atau kekufuran. Nama lainnya itulah hawa nafsu. Jadi setiap kita itu mengikuti mila
Tadi cara hidup yang bukan Islam berarti kita itu pengikut hawa nafsu. Makanya bukan nafsu makan, bukan nafsu makan. Bukan apa? Bukan tadi itu nafsu syahwat kepada istri, bukan yang dimaksud. Maka yang disebut hawa nafsu atau hawa yang dikatakan Imam Syafi'i tadi itu jangan dibawa mati. Berbahaya. Kenapa? Tadi itu nilainya lebih buruk daripada membawa seluruh dosa. Jadi orang yang judi, yang nyolong, yang maling, yang membunuh orang itu masih kalah dengan ini. Kenapa? Karena kita menjadi pengikut hawa nafsu yang mana semua langkah kita pasti keliru. Nah itu begitu. Dijelaskan lagi, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Nah ini ahwa ini. Tadi kan yang dimaksud hawa ya mila mereka itu hawa. Nah di jamak dalam bentuk jamak ahwa. Ara'ahum yaitu pandangan mereka. Ara itu pandangan, ide, pemikiran, azaigo yang menyimpang dari Islam. As-sadira anhum yang itu betul-betul berasal dari kreativitas mereka sendiri. Biqadiyati syahwati anfusihim yang diputuskan oleh syahwat, keinginan, ambisi mereka untuk tadi itu menyimpangkan umat Islam. Wa yallati abbara'anna fima qabl, itulah yang disebut oleh Allah dalam tadi ayat sebelumnya dengan kata millatahum. Jadi hawa nafsu ya mila itu ya hawa nafsu begitu. Jadi intinya yang disebut hawa nafsu adalah apa? Mila selain Islam. Ini ku jenenge hawa nafsu. Berarti nama sekularisme, kapitalisme, komunisme, ya sosialisme, apapun itu. Ya, ini semua namanya ahwa. Ya. Begitu. Ini lati yang tamuna ilaiha, di mana tadi mereka kemudian menjadikannya sebagai pedoman untuk diikuti. Ya, wa amma ma syara'ahullah yang warna hijau tadi kan ini. Adapun apa yang Allah syariatkan minas syariah berupa syariat, hukum syariat ini ala lisanil anbiya yang diwahyukan kepada para nabi alaihimus salam wa huwal ma'nal hakiki lil millah. Inilah makna hakiki yang sebenarnya untuk kata millah, untuk kata agama. Jadi yang agama asli itu yang berasal dari wahyu Allah, syariat Allah, syariat Islam. Ya, sedangkan selain itu ya tetap namanya millah, tapi bahasa yang asli namanya hawa nafsu. Buat jelas ya? Jadi kalau kita mengikuti tuntunan selain tuntunan Allah, maka kita disebut pengikut hawa nafsu. Begitu. Nah, sedangkan kenapa orang Yahudi dikatakan Allah telah mengikuti hawa nafsu? Faqad ghayyaruha, karena mila yang berasal dari Rasul yang dibawa Nabi Musa, dibawa Nabi Isa, mereka telah merubahnya taghyiron, dengan perubahan yang betul-betul berubah. Jadi begitu masalahnya Pak. Jadi mereka itu, makanya kita jangan pernah mengatakan bahwa Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi. Ini dosa Pak. Ini tuduhan keji. Karena Nabi Musa itu nabinya orang beriman, nabinya orang Makanya kita itu disuruh wajib mempercayai 25 nabi dan rasul. Harus wajib itu. Sampai nek menolak itu nabi kita, maka kita salah. Rukun imannya tidak benar. Makanya jangan mengatakan Nabi Isa nabinya orang Nasrani. Bun, ngerti nggih? Hari ini mulai hari ini jangan mengucapkan itu.
Yang benar apa? Ya tadi itu, orang Yahudi itu orang-orang yang merubah-rubah, menyimpang dari ajaran Nabi-Mu. Nah begitu. Orang Nasrani adalah orang yang menyimpang, merubah-rubah ajaran Nabi Isa. Begitu. Wal ahwa jam'u hawa. Kata ahwa itu lafadz jamak dari kalau kata tunggal mufrad yaitu hawa. Wa huwa ra'yun. Yang disebut hawa nafsu adalah murni karya pikiran manusia, an syahwatin da'in ila dhalal, dari betul-betul ambisi syahwat manusia itu sendiri yang pasti menyerukan kepada kesesatan. Wa sumiya bidzalik, dinamakan dengan kata hawa atau ahwa li'annahu yahwi. Ini Imam Sa'rawi mengatakan begitu. Karena secara bahasa hawa itu yahwi bisahibihi fid dunya ila kulli wahiya, membuat orang yang mengikuti hawa nafsu itu tunduk. Yahwi itu tunduk, tunduk atau tunduk, menyerah ya di dunia ini ila kulli wahiya, kepada perkara-perkara yang menyimpang dan rusak. Jadi wahiya itu sesuatu yang merusak. Wa fil akhirati, dan di akhirat akan tadi itu menjadikan pengikut hawa nafsu ini ilal hawiyah, masuk ke dalam neraka hawiyah. Hawiyah itu nama neraka. Jadi itu Imam Sa'rawi mengatakan begini. Jadi disebut oleh Allah dengan kata hawa nafsu, hawa itu karena apa? Ya tadi aturan itu membuat orang-orang tunduk. Nah, yang tunduk pada aturan itu di dunia tunduk pada kerusakan. Kata saat gini, gitu kan? Kerusakan banyak sekali, tapi kita itu takut, tunduk, nyerah gitu. Nah kalau kita menyerah, berarti kita mengikuti mereka. Ini bahaya, tidak boleh. Itu kan? Nah, ini definisi hawa nafsu gitu. Fal yahudu harrifu fi millatihim, orang Yahudi telah merubah-rubah mila mereka. Wan nasara harrifu fiha, sama juga orang Nasrani. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahul hudallah, bersama Rasul atau di tangan Rasul, pada diri Rasul, pada tugas Rasul, itulah terdapat petunjuk Allah yang sesungguhnya. Makanya innal huda hudallah, petunjuk itu cuma satu, petunjuknya Allah. Sedangkan pengakuan orang Nasrani Yahudi yang mengatakan kebenaran, termasuk yang sekarang mereka dengungkan berupa hak asasi manusia dan demokrasi yang kita disuruh mengikutinya semua, dan sekarang banyak yang tunduk cenderung tadi itu, maka diantarkan pada kerusakan kepentingan. Contoh itu yang sekarang heboh karena Pak Anies tidak bisa mencalonkan. Kenapa? Karena partai yang mau mencalonkan ditekan gitu, dikondisikan bagaimana tidak menjadi gitu. Jadi betul-betul hanya kepentingan, tidak ada di situ kebenaran, tidak ada katanya untuk rakyat, tidak ada Pak. Jadi praktek demokrasi sekarang itu tidak sama sekali untuk rakyat. Ayo sama rasakan apa yang diberikan kepada jenengan. Tapi kalau partai-partai pasti dapat kekuasaan, menikmati kekuasaan, menikmati harta. Nah, korupsi itu dilakukan oleh semuanya tadi itu, ya, karena sudah dibagi-bagi. Gitu. Nah inilah yang disebut dengan hawa nafsu. Wal huda huwa ma yusiluka ilal ghaya min aqsarit thariq. Nah, kenapa disebut dengan hawa nafsu? Nah bedanya begini, ini penting ini. Kalau petunjuk yang sebenarnya itu akan menghantarkan kepada Allah, kepada tujuan, jadi mendapat ridho Allah, min aqsarit thariq, dengan jalan yang sederhana, jalan yang ringkas. Contoh ini. Islam itu mendidik kita hanya pertama disuruh sadar, wahai manusia, kamu itu ciptaan Allah. Betul? Yang mencipta kita Allah, bumi yang kita tempati ciptaan, langit tempat kita bernaung ciptaan, yang kita makan semua rezeki dari, yang kita minum, yang kita hirup udaranya, oksigennya, tubuh kita ini, jantungnya, paru-parunya semua pemberian. Berarti kita ini hamba Allah, maka tunduklah kepada Allah. Nah gitu itu sederhana.
Terus disuruh Allah apa kita itu? Suruh sholat 5 waktu. Tapi pengikut hawa nafsu, kemarin ada orang istri saya ditanya, Mbak, saya itu disuruh tanya sama orang pinter. Sing ngomong ini orang pinter. Sampai niku, Bu, Mbak, sholat itu asal sholat saja. Sampai harus ngerti kenapa kok sampai sholat itu menggunakan Allahu Akbar. Kenapa tidak yang lain? Ini kan kakean kedawan mikir, tapi ngomong hawa nafsu, hasilnya bodoh. Kenapa deh meneliti Allah? Berarti menunjukkan sampai gak ngerti apa itu lafaz Allahu Akbar. Sampai gak ngerti siapa Allah. Kok mempermasalahkan? Kok akhirnya biasanya biasanya apa? Awak dhewe wong Jawa lapo salat ya Allahu dibujuki wong Arab ngono. Jadi menyimpang, jadi pengikut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kedawan mikire, demokrasi dulu gak mau mikir bendino ya. Sampai diuru ini belajar bertahun-tahun demokrasi dari rakyat untuk rakyat, begini caranya, ini hukumnya begini, mekanisme begini, hasilnya preketek. Iya, rakyat oleh Allah nggak dapat apa-apa. Sampai kepingin BBM muda terus, kepingin nggak? Pingin muda loh, diam-diam loh, berarti kan gak pernah mengikuti keinginan rakyat. Apakah sampai kepingin kekayaan alam kita, emas kita, minyak kita itu dikuasai asing? Kepingin? Tidak, makanya demokrasi tadi itu. Ini namanya hawa nafsu. Ya kumang hawa nafsu mikirnya kedawan, ngomongnya kesuwen, mulutnya kakean prosedure, hasilnya nol, menyesatkan manusia, menyengsarakan manusia. Nah ini jelas. Tapi kalau kebenaran itu biasanya ngomong sederhana, tapi sampai kepada tujuan. Loh, kalau Allah begitu, silakan dinikmati kekayaan ini rezekiku. Maka nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang takwa pasti dapat jalan keluar. Kenapa? Allah sudah menyediakannya tadi tuh. Nek sampean gak duwe-duwe dhewe, lho gitu dalam Islam. Maka apa? Ada kerabat yang diperintah Allah untuk membackup. Keluarga wajib menafkahi. Keluarganya gak duwe kabeh, kita punya negara. Negara itu punya apa? Kekayaan milik kita. Nanti di browsing, sampean lihat di internet. Saya kemarin tuh karena disuruh menyampaikan materi, saya lihat di internet itu kalau setiap minyak mentah sebenarnya minyak mentah gitu. Sing nek mau di YouTube di das itu ditimbu awake pipo, terus disedot itu perusahaan besar. Niku setiap dimasak, niku menghasilkan 9 macam bahan olahan atau bahan bakar. Jadi pasti ono minyak tanah, pasti menghasilkan bensin, pasti menghasilkan termasuk yang sekarang baru itu pertama, niku pasti niku ada. Loh saat ini bensinnya nanti. Loh kita kan enggak, padahal itu setiap Pertamina mengolah itu pasti ono bensinnya, minyak tanahnya nanti. Kalau itu dijual ke asing berarti kita ini mestinya duitnya akeh, ya kan? Sampai tingkat tadi sampahnya berupa aspal. Nembelnya pirang-pirang tahun padahal masak itu mesti ada turunan di aspal nih, kok gak ini aspal galan ini angel golek itu. Ini kan nembel setahun pindu kan gitu kan, naik agak korban baru gitu. Jadi di sini kita nih, makanya itu kita nih dibohongi semua. Nah ini kalau prosedur dowo tapi tidak sampai kepada tujuan yang apa kesejahteraan dan kebaikan, berarti ini jenenge hawa nafsu, bukan petunjuk ini. Ya, wal huda, ini definisi petunjuk. Ma yusiluka ilal ghoya, apa yang menghantarkan Anda kepada tujuan min aqsarit thoriq, ya min aqsarit thoriq, dengan jalan yang sederhana. Jadi dalane gak ibu-ibu tapi sampai kepada tujuan. Nah, ini ngoten. Al huwa thariqul mustaqim, atau dengan nama lain yaitu jalan yang lurus. Gak kakean belok-belok, kakean bulet-bulet, gak ada kesasar gitu loh. Jadi wes ngetan lurus tuh, gitu ya gak ada melok bisa nang kono, nyebrang sungai, balung mendongnya itu bisa nang tarik, rumung krian, gak ada kono, wes langsung lurus mulai, sing cidik sendirinya gitu. Itu namanya jalan mustaqim, itu kebenaran itu begitu. Nek kakean bulet, kakean prosedur, kayak demokrasi gitu, sampai ngurus apa sih gak bulet.
Ya kan? Lu ngurus akte mesti bidan kan wis daftar kan selesai kan nih. Oh jelas saksi. Leren macam-macam surat ini kan gitu. Ya kan? Pakai prosedur. Tapi kalau tidak mengantarkan, kemarin itu saya ketemu beliau itu pensiunan pejabat level nasional. Jadi beliau itu orang dinas pusat. Gitu ya. Itu ternyata Pak, ketika ada masalah dengan mata, padahal tiap bulan dipotong BPJS besar kan, pejabat kelas tinggi ya. Jutaan, makanya beliau itu semangat, mata saya sekarang ada problem karena sudah pensiun tua, pengen mendapat eman, saya dipotong terus gaji pensiunan saya sejak dulu gaji saya dalam jumlah yang besar. Setelah sampai situ Pak, ya ternyata Pak, pelayanannya podo BA diri sing karyawan. Jadi target itu dokter jelaskan Bu, jenengan itu jatah dari pemerintah podo wae kali niki. Jadi nanti kalau ini diganti napa niku nek operasi niku dari bagian mata sing wis rusak niku diganti dengan yang sama dengan yang lain. Terus zaman kudu antri paling cepet sak bulan. Kenapa? Karena rumah sakit itu dijatah hanya targetnya sekian begitu. Nek sampai pengen cepet dan langsung, maka bayar sendiri lagi 38 juta paling murah. Niku sing premium sing sing wis termasuk layak pakai berarti. Nah nek sing BPJS itu di bawah itu. Jadi potongannya tinggi, tapi tidak sampai kepada 7 prosedur sulit. Nah ini pula berarti jenenge hawa nafsu. Wa hudallahu tariqun wahidun, sedangkan petunjuk Allah hanya satu jalan. Wa amma hudal bashar, nah ini adakah petunjuk manusia, fa kullu wahidin lahu huda, maka setiap orang punya pikiran sendiri, punya petunjuk sendiri. Yang ba'u min hawa, kenapa? Karena petunjuk manusia itu pemakai hawa nafsu. Nah begitu Pak, jelas ya. Jadi petunjuk-petunjuk yang berasal dari manusia, termasuk demokrasi itu karya manusia, apalagi yang sekarang diterapkan. Nah ini termasuk ini PR ini, karena kita perlu tahu fakta. Nanti jenengan cari bukunya Niccolo Machiavelli, itu sekarang praktek demokrasi yang sedang dilakukan di era demokrasi saat ini di seluruh dunia, terutama di Indonesia itu. Jadi teori Niccolo Machiavelli itu, jadi demokrasi bukan pakai yang dulu dari itu, tidak ada. Demokrasi sekarang itu pokoknya yang penting berkuasa. Jadi isinya buku itu pertama bagaimana memperoleh kekuasaan, boleh membohongi, boleh menipu, termasuk di kampanye gak usah ngomong kebenaran, gak usah ngajak mikir ilmiah, cukup kasih aja janji-janji. Dan kalau janji menepatinya urusan nanti gitu. Ini teori Machiavelli. Sampai tadi itu bagaimana mempertahankan kekuasaan, menikmati kekuasaan, mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi isinya buku cuma itu aja. Gak pernah bagaimana menjadi penguasa yang pro rakyat, gak ada. Pokoknya jadi penguasa yang tadi mendapat kekuasaan, menikmati kekuasaan, dan melanggengkan kekuasaan yang iso anak turun. Nah gitu. Makanya dulu itu disebut bukunya para diktator. Tapi para pengikutnya kan ini rasionalis, makanya sekarang itu paling rasional. Karena apa? Sama-sama hawa nafsu. Maka hawa nafsu paling cocok ya pakai teori Machiavelli ini. Nanti jangan pelajari itu. Kita itu sedang diajak untuk mengikuti teori dari seorang manusia yang namanya Niccolo Machiavelli, yang gergeten waktu niku karena dia berjuang tadi itu pengen bener dalam pemerintahan karena dia seorang itu diplomat, tapi ternyata kebenaran itu tidak bisa dilaksanakan dengan akhirnya kok nulis rasional gini kok. Jadi raja itu ngono mang, sing penting kuasa, masuk kerja masih apa, termasuk teorinya jadi penguasa itu ya, yang baik itu kalau bisa dicintai dan ditakuti. Kan ngoten kan? Terus pertanyaannya, nek gak iso dicintai ya apa? Pilih mana dicintai dan ditakuti? Maka dia merekomendasikan pilihlah menjadi penguasa yang ditakuti. Kenapa? Kalau dicintai itu gampang berubah cinta itu. Tapi nek ditakuti maka kekuasaan akan langgeng seperti sekarang. Sampeyan wedi kan?
Lha sampean ngaku nek sampean wedi. Lha kan jangan ngene wedi, iku ana sing wedi gak oleh apa niku nek sing ngurus pemilu sampean misalnya aku jangan gak aktif paling wedi. Semua takut. Sekarang itu rakyat takut, semua harus takut. Pejabat pun maksudnya takut pada itu, takut, semuanya takut gitu. Nah, kalau kekuasaan dengan rasa takut berarti mau pakai Machiavelli. Teori manusia itu. Kalau Allah nggak begitu. Ngerti ya? Jadi petunjuk Allah itu cuma satu, sedangkan kalau petunjuk manusia macam-macam. Nah, petunjuk manusia itulah yang disebut dengan hawa. Gitu. Wa min huna fa innaha turukun. Ya. Mutasya'ibah. Ya, tadi itu jalan yang bermacam-macam, muta'addidah, ya, beragam, tusilu ka ila dolal, tapi semuanya mengantarkan kepada kesesatan. Walakinal huda alladzi yusilu bil haq, tetapi petunjuk yang menyampaikan kebenaran huwa wahidun, hanya satu, yaitu hudallah. Jelas ya? Jadi itu yang disebut Allah fa innal huda hudallah. Petunjuk itu cuma satu, yaitu petunjuknya Allah. Makanya kalau kita pengen hidup ini benar, kekuasaan jadi benar, rakyat jadi benar, semuanya benar selama dunia akhirat, berarti mau menerapkan syariat Allah, tidak ada lain. Wala ini tabaqtahu isyaratun. Nah ini dikata ini adalah petunjuk bahwa milah Yahudi, milah Nasrani itu semuanya adalah ahwaun basyariyah. Jadi selain milah Allah, selain agama Allah, selain Islam, semua apakah itu agama atau bukan agama, pokoknya itu cenderung diikuti oleh manusia, disebut dengan ahwa basyariyah. Itu. Wal hawa huwa ma turidu nafsu batilan ba'idan anil haq. Makanya definisi atau kesimpulan dari hawa adalah yakni apa yang menjadi kehendak nafsu manusia batilan, dan itu pasti batil, ba'idan anil haq, jauh dari kebenaran. Sebenarnya ada penjelasan Syekh Abdul Qadir yang bagus, cuma kitab beliau tidak masuk di Maktabah Samilah. Jadi karena Wahabi nggak suka mungkin nggak dimasukkan. Ya, jadi di situ. Jadi sebenarnya ada penjelasannya. Di kitabnya asli ada, di kitab manualnya. Saya punya kitabnya ada itu. Jadi beliau menegaskan pokoknya hawa nafsu ya sama seperti ini. Semua keinginan manusia tadi itu ya, yang murni itu kehendak manusia dan pasti bertentangan dengan syariat Islam. Itu definisi dari Syekh Abdul Qadir begitu. Karena itu Allah juga berbeda, walin tafatoriqul mu'wij. Karena itu kalau kamu mengikuti jalan yang menyimpang, ya, al-mali'u bisyahwat, yang dipenuhi dengan syahwat, bighairi haqqin, tanpa kebenaran. Nah ini. Jadi kalau mengikuti tadi Rasulullah kok mengikuti Yahudi, maka dikatakan oleh Allah kamu pasti mengikuti jalan yang menyimpang, yang dipenuhi dengan syahwat hawa nafsu seperti saat ini. Demokrasi ini hanya rakus untuk mendapat kekuasaan dan mendapatkan harta sebanyak sama tinggal itu, semua jadi pejabat daerah. Iya. Tidak ada yang untuk rakyat, Pak. Semuanya itu untuk, makanya nyalon ini Gresik ini kemungkinan calonnya kayak situ. Kenapa? Lihat gak duit, duit gak nutut kayak biaya. Oke, jadi Jawa Timur nanti ada beberapa nih ngomong sebumbu kosong. Saking hebatnya Machiavelli ini. Ya apa pesaing itu gak. Jadi kan nih, makanya pesaingnya hanya satu sekarang, Islam. Siap? Nanti kita dakwakan Islam nih. Nanti segera demokrasi ini ditinggalkan oleh manusia. Kenapa ini? Tidak akan memberikan kepada manusia kecuali kesulitan, kesesatan yang mencelakakan dunia akhirat. Ya, gitu. Wa inna ma qala ahwa bil abdil jam'i wa lam yakul hawahum, ya, tambihan. Nah ini. Kenapa Allah gunakan tadi lafadznya jamak, tidak satu untuk ahwa? Ala anna likulli wahidin hawa wa ghairu hawal akhar. Jadi kalau kita ngikuti tadi itu macam-macam manusia ini, maka semua punya keinginan masing-masing, makanya semuanya punya hawa nafsu sendiri-sendiri, ya, tidak akan sama di antara mereka. Makanya untuk menyamakannya butuh petunjuk Allah. Begitu. Ya. Wa hadzal khitab li Rasulillah. Nah, seruan ini kepada Rasul, tapi maknanya yang merah fal muradu bihi ummah Rasulillah.
Jadi yang akan ikut Yahudi, yang akan ikut Nasrani, yang mengikuti mila-mila hawa nafsu tadi itu bukan Rasulullah. Tapi siapa? Atba'ur Rasul, pengikut roh alladzina sayatuna min ba'dihi, yang akan datang sesudah Rasul. Yang hijau wahumul ladina yumkin, mereka itulah pengikut Nabi Muhammad inilah yang mungkin antamila qulubahum, jadi hatinya condong tertarik ilal yahud wa nasara, kepada Yahudi dan ikut Yahudi, nggak harus beragama Yahudi. Ya termasuk ini sekarang kapitalisme, demokrasi, HAM, liberalisme, semua ini dari mereka. Termasuk sosialisme, komunis, sama juga Karl Marx, Stalin itu juga anak-anaknya Yahudi. Jadi semua teori podoi dari Yahudi dan Nasrani. Makanya kalau kita ikut, ya ikut mereka. Ya, mudah-mudahan tadi itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir itu ammar Rasul faqad asamahullah. Sedangkan Rasulullah kenapa tidak mungkin ikut? Karena Allah yang menjaganya. Rasul itu maksum, tidak mungkin mengikuti jalan kesesatan. Gitu. Wadzalika hatta la ya'ti ba'da Rasulillah man yuda'il ilma. Sehingga ini tidak boleh sesudah Rasulullah datang ini orang yang mengaku-ngaku berilmu, tapi dia mengatakan juga wa yaqul natabi'u millatal yahud, kita ikuti metode Yahudi, aturan Yahudi, demokrasi ini atau Nasrani, li nujadzibahum ilaina, supaya mereka itu ikut kita. Nah ini yang kemarin ucapan 5 orang yang datang ke Israel, katanya kita mau mengatakan pada Yahudi, lo Indonesia, lo Islam bisa rukun dengan semua agama, maka jadilah Anda rukun seperti kami. Tidak akan terjadi. Ini jelas ini. Sudah ada di kitab para ulama kita. Kalau ada orang mengaku berilmu Islam, kok ngomong kita rukun dengan Yahudi supaya mereka ikut kita, nggak mungkin. Yahudi tidak akan pernah ikut kita. Yahudi itu tegas, tidak akan pernah ikut Islam. Makanya ketemu Nasrani itu, sama nih ketemu Islam tambah didoni. Bahkan tidak hanya didoni, dibunuh orang Islam. Gitu ya, sudah nyata itu. Makanya tidak mungkin orang Yahudi itu mengikuti kita, tidak mungkin. Secara keseluruhan maksud, tapi kalau ada individu masuk Islam bisa. Tapi kalau namanya Yahudi secara institusi negara, nggak mungkin mau tunduk, mau mengikuti orang Islam. Makanya orang Islam kemenyan, ini sudah ini. Makanya setelah ini tidak boleh ada orang yang tadi itu mengaku kami berilmu, kami akan mengajak Yahudi supaya kita hubungan baik dengan mereka, supaya mereka mau ikut kita. Itu jelas tidak akan terjadi. Wong Rasul aja dilarang oleh Allah kok. Tadi kan Rasul kepingin mereka masuk Rasulullah akrabi, Rasulullah datang, tapi Allah melarang, jangan. Kenapa? Mereka itu tidak akan pernah menginginkan kecuali kamu yang ikut dia, gitu. Ya, naqulu lahu, maka tadi kita sampaikan pada orang itu, ya, lama lam yaqbalu Allahu minan habibi, ya, kalau Allah tidak menerima hal tersebut dari Rasulnya, kekasihnya, wala yaqbaluhu min ahadin, maka tidak mungkin Allah menerima juga ucapan itu dari orang lain. Jadi Rasulullah saja ditolak oleh Allah, dibantah tadi itu. Makanya diawali tadi itu, Rasulullah diputus oleh Allah harapannya, karena Allah tidak memandang ada keinginan Yahudi untuk begitu. Ya, ada lagi indorobal misal huna bi Rasulillah. Maksudun bihi an atba'u millatil yahud awin nasara marfudun tamaman tahta an dhafri min adh-dhurur. Nah ini. Jadi Allah tadi sudah menolak usaha Rasul, jangan diteruskan Muhammad. Berarti kalau ada zaman-zaman berikutnya orang yang berusaha mendekati Yahudi untuk mengajak Yahudi mengikuti Islam, tidak mungkin. Laqad daraballahu subhanahu misla bi rasuli hatta yaqta'u 'alal mughridina ay tariqil lil abasi bi hadzal din. Maka di orang yang tadi mengatakan dia merayu-rayu Yahudi, dekat dengan Yahudi, ya bi hujjati taqarrub, sebagai alasan untuk berdekatan ma'al Yahudi wa Nasara, maka itu semua adalah pernyataan yang main-main, mempermainkan agama.
Nah, sing ono ya apa ya dakwah khilafah, engko banyak orang non muslim masuk ngoten caranya. Nah, kita celula-celulu malah jaluk bantuan aja Yahudi ya. Terakhir saya tegaskan atau kita tegaskan bahwa Yahudi Nasrani mila-mila yang lain itu jangan pernah mengatakan mengikuti pendapat mereka yang sesat bahwa katanya kita rukun dengan Yahudi Nasrani atau semua tadi mila-mila yang lain karena semuanya mila Ibrahim, maka itu batil sebagaimana Allah membantahnya di surah Ali Imran ayat 67. Maka Ibrahimu Yahudian, Nabi Ibrahim bukan Yahudi wala Nasranian dan bukan Nasra. Jadi jelas ya, mila Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi apa? Karena hanifan muslimah, mila Ibrahim mila yang lurus. Ibrahim seorang muslim, berarti agamanya Islam. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan orang musyrik. Jelas ya? Jadi mila-mila yang lain musyrik, kafir, syirik, macam tadi, semua itu bukan mila Ibrahim. Gitu. Qala Abu Ja'far wa hadza takdzib minallah, ini adalah penolakan dari Allah. Ya, dakwal ladzina jadalu, pengakuan orang-orang yang berdebat fi Ibrahim tentang Ibrahim wa millatihi dan mila Ibrahim minal Yahudi wa Nasara. Ya, Yahudi Nasrani biyen debat. Jadi wong Nasrani ngomong mila Ibrahim Nasrani, wong Yahudi nggih mengatakan Yahudi. Nah, saiki malah ono wong Islam ngomong mila Ibrahim telu, Yahudi, Nasrani dan niki pembohongan. Allah sudah menolaknya. Wada'u, dan mereka mengaku annahu kana ala milatihi, ini mereka pengikut mila Ibrahim. Jelas. Jadi kalau kita ikut demokrasi itu bukan mila Ibrahim. Ikut kapitalis bukan mila Ibrahim. Semuanya ini adalah tadi hawa nafsu. Ya, wa qada'u min wa azawajal li ahli Islam, dan Allah menentukan bahwa tadi itu pengikut Islam wali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahum huwa ahlu dinihi, mereka inilah pengikut milla Ibrahim wa ala manhaji wa syara'ihi, dan mereka lah pengikut manhaj Ibrahim dan syariat Nabi Ibrahim, duna sairi ahli milal, bukan pengikut agama lain, wal adyan, nanti nih agama-agama ghairuhum, maupun yang bukan agama. Jadi aliran pokoknya aturan yang diikuti manusia yang bukan Islam itu bukan mila Ibrahim. Kita jangan pernah tertipu lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah jelas nih. Jadi selain mila Allah, selain Islam, maka itu disebut dengan hawa nafsu. Jadi bukan syahwat dengan melihat orang syahwat, bukan itu yang maksud syahwat itu. Ya, syahwat itu kalau kita hidup cenderung kepada aturan hidup selain Islam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Baik, ini sudah disampaikan dengan gamblang bahwasanya kita berislam itu harus mengikuti aturan ya. Jangan sampai kita berislam tapi masih cenderung berbuat maksiat. Baik, untuk itu saya beri kesempatan untuk sesi tanya jawab, 1 atau 2 pertanyaan. Monggo yang mau bertanya kami persilakan. Nggih, monggo Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hanya, apakah ada perbedaan Ustadz antara milata Ibrahimah sama Islami dina, Islam sebagai agama? Jadi jelas tadi sudah dinyatakan di tafsir ini, masih belum saya tutup itu yang terakhir. Jadi Allah telah memutuskan bahwa inna awlan nasi bi Ibrahim, orang yang dekat derajatnya dengan Ibrahim itu laladzina tabauhu, yakni pengikut Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Ya, itu di ayatnya, saya lupa nomor ayatnya nanti, gitu ya. Terus wahad dan Nabi ini Nabi Muhammad. Makanya di sini ada keputusan ini yang
merah itu waqada'u minhu azza wa jalla li ahli Islam. Jadi Allah telah menentukan bahwa orang Islam ya wali ummati Muhammad, khususnya umat Muhammad, karena Allah tadi berfirman tadi itu, jadi yang dekat derajatnya di akhirat besok bersama Nabi Ibrahim, wahad dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad, walladzina tabau dan orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Jadi begitu Pak. Jadi sama, jadi yang dimaksud mila Ibrahim ya agama Nabi Muhammad ini yang sekarang diwariskan kepada kita, bukan yang lain-lainnya. Jadi duna sa'iri alil milad wal adyan ghairihim. Begitu. Jadi tidak ada yang lainnya. Hanya satu, yakni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti syariatnya, bukan ngomong mengikut Nabi Muhammad tapi kalau demokrasi begitu. Nanti namanya ikut hawa nafsu gitu. Demikian Pak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Monggo, Pak Muklis. Iya. Pak Adi. Baik, kayaknya sudah paham semua dan semoga pemahaman kita menjadikan kita menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri kita baca penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.